bergerak bersama-sama koperasi yang lain, baik itu konvensional maupun syariah, untuk mengedukasi, meliterasi. Karena sesungguhnya koperasi itu kan jati dirinya perekonomian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Diah Kiminfo Meri, yang kali ini kita akan membuat podcast ya, dengan kiprah BMT Permata sebagai pilar ekonomi umat di Jawa Timur. Selamat pagi Ibu Naning Puji Rahayu. Selamat pagi Mbak Diah. Betul Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, siapa sih Ibu Naning ini pemirsa? Ibu Naning ini adalah General Manager BMT Permata. Baik Ibu, mungkin di sini Ibu bisa memberikan sedikit cerita ya kepada pemirsa, apa itu BMT Permata Jawa Timur dan bagaimana awal berdirinya. Monggo Ibu Naning. Iya, terima kasih Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyapa, ini pemirsa podcast Kim Meri, Kim Info Meri. Alhamdulillah, begitu juga dengan sahabat BMT Permata dimanapun berada. Izin menyampaikan BMT Permata hadir di 2009. Jadi sudah 16 tahun ini. Wow, sudah 16 tahun ya Bu ya? Iya, Alhamdulillah sampai saat ini masih terus bertumbuh, belajar. BMT Permata ini lembaga keuangan syariah. Kebetulan kami izinnya di Jawa Timur, jadi seluruh Jawa Timur kami saged untuk melakukan izin usaha karena badan hukum kami Jawa Timur. Kami termasuk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Oh, juga mencakup koperasi simpan pinjam ya? Secara legalitas, regulasi, kami ikut di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Kalau dengar kata Permata pasti identik dengan sekolah Permata. Dengan sekolah Permata atau dengan yayasan Permata. Boleh. Kebetulan di Meri memang Permata sudah tidak asing mungkin ya. Atau di Kota Mojokerto dan sekitarnya. Sudah sampai Malang juga Bu. Oh, sampai Malang juga. Saudara saya juga kepingin sekolah di Permata. Masya Allah. Karena kita tidak membahas sekolah nih ya. Tapi memang BMT Permata hadir di tahun 2009 ketika sekolah Islam Terpadu Permata 10 tahun. Jadi ini merupakan pengembangan gitu ya. Kami di Permata kan di dunia pendidikan ada. Nah, salah satunya ini di dunia lembaga keuangan ekonomi syariahnya. Lebih ditekankan ke ekonomi syariah ya. Jadi yang mungkin bisa jadi pembeda dengan lembaga keuangan lainnya ya. Meskipun pada perjalanannya memang awalnya dari sekolah Islam Terpadu Permata. Namun kalau kita bicara ekonomi ya, itu kan cukup luas. Apalagi cakupan kami di BMT Permata itu seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jadi hadirnya itu adalah semangat untuk dakwah di bidang ekonomi. Diberdirikannya betul lembaga keuangan syariah bernama BMT Permata. Demikian Mbak Dia. Iya. Terus BMT Permata ini Bu, saya ingin tahu kira-kira contoh dalam membantu khususnya UMKM Bu, yang selama ini sudah diadakan atau dilaksanakan oleh BMT Permata, Ibu bisa mungkin kasih contoh ke pemirsa. Kebetulan salah satu ini program atau produk. Kalau kita bicara lembaga keuangan syariah, otomatis core bisnis kami gitu ya, menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam konteks lembaga keuangan memang kita lembaga intermediasi. Menghimpun itu karena kami koperasi syariah sesuai dengan Permen nomor 8 itu dari tahun 2017, kita bisa menghimpun zakat infak sedekah wakaf melalui Baitul Mal. Zakat juga ya Bu? Iya, karena BMT Baitul Mal wa Tamwil. Itu ada izin nadir, ada kita kerjasama dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Itu menghimpunnya dalam bentuk zakat infak sedekah wakaf dan juga menghimpun dana masyarakat berupa tabungan. Nah, kemudian disalurkan dalam bentuk program-program. Programnya banyak kan, kalau di BMT yang sosial itu, contoh. yang sudah menjadi
dikenal masyarakat. Setiap hari Jumat ada makan gratis nih, Iya, contoh. saya juga pernah diundang. Ini kalau dengan Kelurahan Meri sudah sering ya. Iya. Dan begitu juga dengan entitas komunitas yang lain. Itu penyalurannya dalam bentuk sosial dan lain-lain ya, pasti ada banyak. Kemudian kita menyalurkan juga dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman syariah. Nah, itu nanti beda lagi produknya. Jadi ini apa ya? Sedikitnya itu koperasi simpan pinjam, jadi bisa nyimpen, bisa minjem. Betul. Gitu, Bu. Sebentar Bu, saya interupsi. Mungkin Ibu ya bisa kasih apa syarat-syaratnya gitu loh. Syarat untuk nabung contoh misal, apa harus jadi anggota apa dulu, apa harus sekolah di Permata? Oh, iya. Syaratnya mudah banget ya, simpanan pokok 20.000 saja. 20.000 hari gini. Hari Iya, gini 20.000. beli es ya. Iya, bakso tumpah anggap aja begitu ya Bu ya. Nah, untuk simpanan wajibnya hanya 2.000 setiap bulannya. Oh, 2.000. Betul. Terus ini Bu, misalnya ya, hari ini nabung 500.000. Betul. Bulan depan zong, bulan 3 zong, terus bulan 4 nabung lagi, boleh ya? Boleh banget. Ada absennya gitu boleh. Ada absennya. Jadi memang kalau bicara tentang tabungan atau simpanan, kan ada macam-macam tuh produk kami. Iya. Yang disampaikan Mbak dia tadi itu lebih ke simpanan permata yang pakai akad wadiah. Permata, akad wadiah. Karena kami syariah nggih. Iya. Jadi titipkan, hari ini ditaruh, Ditaruh. besok-besok nggak naruh lagi, nggak titip lagi. Oh, ada Ya itu boleh. Boleh-bolehin ya. Yang harus rutin itu namanya simpanan berencana. Oh, jadi sesuai dengan produk Betul. dari simpanan itu. Betul. Nanti akadnya pun akan berbeda. Ya, alhamdulillah kami dari Dewan Penasihat Syariah atau apa kan semua ada nggih regulasi secara syariahnya. Yang apa anggota ini bisa menyesuaikan kebutuhan ya. Simpanan sukarelanya ada banyak. Oh, sukarela juga ada banyak. Iya, kan sukarela tadi itu ada yang titip tuh simpanan permata aja. Ada yang simpanan permata umroh misalkan. Umroh. Boleh simpanan permata. Batas minimal. Boleh. Jadi misalkan mau umroh nih tahun depan. Tahun depan. Udah nabung aja nanti umroh bareng BMT Permata. Berapa jatuhnya? Rata-rata di 30 juta. Oh, enggak bebas. Enggak bebas ya. Hari ini punya 10 jati, besok 5 6 bulan jati enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Oh, Nanti travelnya bareng-bareng bisa dipilih dengan BMT Permata. Sepertinya mau berangkat umroh Mbak Dia. Amin. Insyaallah nih. Iya. Jadi mikirnya Kalau terkait dengan UMKM tadi izin, alhamdulillah kami selama ini lebih banyak mengedukasi kepada mitra-mitra UMKM kami ini untuk menabung. Setiap hari pedagang-pedagang ada tabungan tiap hari tabungan setiap hari untuk para pedagang UMKM. sekolah. Betul. Jadi kami sistemnya ATM ya, angkat telepon kami meluncur gitu. Wah, buset gaul sekali nih. Jadi para UMKM itu kan berdagang, kadang kan nggak bisa ke kantor, nanti dapat tugas yang pick up. Dan hampir setiap hari pedagang UMKM yang jualan, terutama di sekitar Meri, alhamdulillah hampir semuanya sudah nabung di BMT Permata. Wah, aktif banget. Iya. Oke, Bu. Bu. Seperti yang kapan hari Ibu bikin Jumat Berkah, apa tuh ya? berkah setiap hari Jumat pagi itu mungkin Ibu bisa ceritakan tentang program ini, Bu. Siap. Iya, itu barangkali Ibu bisa memberi gambaran itu dibikin apa murni dari BMT atau mungkin dari kerjasama dengan yang lain, gitu Bu, monggo. Alhamdulillah awal dulu makan gratis atau Jumat berkah kami kerjasama dengan masjid-masjid. 2021 ketika ada pandemi, itu kan ada pandemi tuh. Kita buka makan di tempat di depan halaman kantor pakai terop BMT. Awalnya kami ingin memberdayakan UMKM kami yang jualan itu. Jadi Kita beli, ya, betul. Kita beli makannya, disajikan di situ, siapapun boleh makan. Dan alhamdulillah sejak 2021 sampai sekarang ini berkembang lagi ternyata Mbak Dia. Bagaimana Tidak hanya UMKM jualan makanan aja. Tidak hanya UMKM jual makanan. Betul. Siapapun bisa bersedekah ternyata. Wow.
Jadi kami siapin itu kulkas gitu ya, sedekah kulkas istilahnya. Sedekah kulkas. Jadi penjual UMKM sayur nih, misalkan penjual sayur, saya boleh dong nyumbang sayurnya. Ada yang jual gorengan, saya gorengannya. Langsung di kantornya Ibu. Iya, di lokasi. Dan siapapun boleh makan. Jadi setiap pagi, kayak hari ini tadi pagi, jam 7 kurang seperempat itu udah ramai yang datang. Bu, apa Bu? Itu mulai jam berapa? Jam 7 pagi, Jam 7 pagi. jam 8 sudah habis biasanya 200 Wah, porsi. berarti perlu diinfokan siapa cepat dia Oh dapat. iya betul. Dan alhamdulillah ini cukup membantu ternyata. Iya, Orang-orang bebas ya. Siapapun boleh makan dan siapapun boleh bersedekah. Sangat ini. Tidak harus bisa masak. Oh, Ada yang bawa telur mentah gitu. Bahan pun kami yang bisa terima. dimasak itu juga Betul. bisa. Jadi kami berdayakan UMKM yang masak juga. Kita minta tolong dia yang masak. Dan itu seneng kan banget. nggak ngerti kita Bu. Saya sendiri yang seliwar-seliwar itu ngiranya ya Ibu yang masak atau Ibu pesan. Apa Ibu cuman maksudnya Ibu hanya mengatur-atur duitnya tuh bagaimana. Ternyata Ibu juga menerima donatur selain uang. Betul. Ya. Uang juga ada ya Mbak Dia, pastinya. Nah, kita salurkan langsung dalam bentuk apapun. Karena nanti siangnya, setiap hari Jumat siang, Setiap hari Jumat siang. itu kita bagikan di sepanjang Mojokerto sekitarnya. Dan juga di masjid satu titik gitu. Jadi ada 3 kalau Jumat itu. Pagi, nanti siang, sama habis Jumatan. Habis Jumatan. Kita berbagi di sekitar masjid di mana kita bergantian. Ya, Keliling apa teman-teman. istilahnya, kayak safari gitu ya. Betul. Satu gitu. Alhamdulillah, mohon doanya juga istiqomah sampai sekarang. Insya Allah. Dan banyak yang berpartisipasi. Barakallah. Banyak sekarang tuh kalau dilihat memang masyarakat tuh juga masih banyak yang kesusahan ya Bu ya. Semoga berkah dan barokah lah. Amin, amin. Amin. Bu, mungkin dari nasabah-nasabah Ibu ini ya ada kisah inspiratif mungkin Bu ya. Anggota yang ya, bisa, Mbak? anggota dari BMT Permata ini sehingga mungkin bisa menjadi wacana ataupun menjadi referensi Untuk buat bergabung dengan BMT bergabung Permata. dengan BMT Permata. Alhamdulillah sampai saat ini tingkat kepuasan menjadi anggota gitu ya istilahnya ya. Ibu tahu dari mana nih bisa mengukur tingkat kepuasannya atau mungkin ada angket-angket atau bagaimana? Ada. Jadi kami setiap tahun minimal ada 3 kegiatan. Yang pasti rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan. Yang kedua milad BMT kalau pas ulang tahun tuh. Bulan Juli kami ulang tahunnya Mbak. Juli. Oh nggak Maret ya? Kenapa kalau Maret? Nggak apa-apa Bu. Barengan gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Terus nanti di akhir tahun kami ada pendidikan anggota. Pendidikan anggota. Iya, jadi minimal setahun tuh 3 kali kita ngumpulin anggota. Otomatis bukan semua ya, anggota kan ada perwakilan. Iya, Kalau perwakilan. semua kayaknya belum muat ya kantor kami. Nah, kalau ditanya testimoni atau tingkat kepuasan, alhamdulillah di milad itu atau di RAT atau di pendidikan anggota ada banyak. Salah satunya yang terbaru saja, kemarin setiap tahun kami memberangkatkan umroh untuk anggota. Masya Allah Ibu, Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Sampai begitu ya Bu ya, Iya. dirancangnya. Jadi ya secara tidak langsung itu juga memberikan semangat ya Untuk menabung, iya untuk karena ada apa Timbal balik ya, timbal balik feedback, lah iya. ya, walaupun di luar hitung-hitungan maksudnya ya Bu. ya tetap dihitung lah Mbak. Jadi maksudnya ada inilah, ada semangat kali aja gue besok dapat ya gitu kan Bu. Semangatnya kalau koperasi kan dari, oleh, dan untuk ya. Iya. Jadi kami ingin melibatkan partisipasi aktif dari anggota. Dan Mbak kalau secara warga Meri ya, warga Meri itu Masya Allah antusias juga. Selain makan gratis kami juga ada kajian misalkan. Kajian keluarga Permata, ada sembako murah. Jadi anggota mendapatkan manfaat tidak sekedar nabung atau pinjam, tapi ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bisa mereka akses. Iya, Bu. Aksesnya di mana, Bu? Jadi anggota dulu yang pertama nih. Iya, jadi anggota. Kalau misalnya kita yang selain anggota itu misalnya mau tahu, pingin tahu, Ibu mau ada acara apa gitu tuh biasanya di mana Bu bisa lihatnya? Oke, kami aktif di sosial media pastinya. Ada ya Bu? Semuanya akun ada, sosial medianya betul. ada ya? Di BMT Permata gitu. Oke, baik. Ya itu aktif tiap hari. Terus ada nomor center juga yang bisa dihubungi. Wah, ini Kalau azas-azas
terbuka ini berarti ya. Siap. Siap. Ya, ini kan eranya seperti ini ya Mbak Dia. Nah, ngomong soal era Oh, Bu, waduh. apa Bu? Tantangan apa bagi BMT Permata ini di era digital kayak saat ini Bu? Hampir 7 tahun yang lalu sebenarnya itu sudah didengungkan gitu ya, era digitalisasi koperasi. Oh iya. Saya ingat waktu itu di 2019 diundang oleh Dinas Koperasi Provinsi dalam acara Festival Ekonomi Syariah. Kebetulan di 2018 kami di BMT Permata sudah menggunakan aplikasi BMT Permata Mobile. Sejak 2018. 2018 Bisa diakses. BMT Permata Mobile. Iya. Jadi di Play Store di-download Iya, aja. di-download ya. Dengan 20.000 simpanan pokok dan simpanan wajib 2.000 udah bisa download aplikasi ini. Nggak kalah dengan perbankan. Itu tantangan ya, sudah sejak lama didengungkan. Namun kalau di era sekarang memang kita mesti hati-hati. Betul Bu. Wah, bener ngeri Bu ya. Ya, pinjol-benjol ya. Pinjol, Belanja online dan itu. juga ya dunia modus tipu-tipu ini macam-macam Betul. sekarang. Nah, ini yang juga sedang kita gerakkan pada anggota kami untuk berhati-hati, nggak sekedar melek literasi digital, tapi bagaimana menyikapi era yang seperti ini tidak memudahkan, tidak menggampangkan. Asal percaya aja, namanya orang juga butuh ya. Nah, sering kali itu. Cari-cari instan, gampang-gampang. Tantangannya di sana Mbak Padahal Dia. BMT Permata itu sudah menggampangkan ya istilahnya dengan syarat apa ketentuan yang bisa dibicarakan atau Ini asas kekeluargaan. akses kekeluargaan. Kalau yang di online itu kita nggak ngerti ya. Dan banyak kisah-kisah yang mengerikan. Boro-boro ngerti, kadang juga nggak merasa pinjam, tahu-tahu ada tagihan ya Bu ya. Edukasi di sana yang kayaknya perlu segera digencarkan. Mungkin dari BMT Permata ada target Bu buat kedepannya itu. Ya untuk maksudnya target atau rencana jangka panjang Ibu kedepannya, harapannya itu kepada masyarakat khususnya. Oke. Jadi kalau bicara blueprint gitu ya istilahnya, rencana kerja jangka panjang, kami di BMT Permata tidak sendirian Mbak Dia. Kami kami tergabung dalam berbagai forum atau asosiasi koperasi syariah. Asosiasi Koperasi Syariah. Artinya kalau kita bicara target, karena kan bicara ekonomi syariah itu konteksnya kan syiar ya, dakwah itisodi, dakwah ekonomi syariah, kita nggak bisa sendirian. Jadi bergabung dengan banyak forum atau koperasi syariah yang lain. Kebetulan BMT Permata ini membernya Forum Koperasi Syariah Jawa Timur juga, di Forum Koperasi Indonesia juga, di Insan Koperasi Syariah Indonesia juga. Jadi kalau bicara target, kami bergerak bersama-sama koperasi yang lain, baik itu konvensional maupun syariah, untuk mengedukasi, meliterasi. Karena sesungguhnya koperasi itu kan jati dirinya perekonomian di Indonesia. Nah, ini goalnya ada banyak pastinya. Yang pasti bagaimana masyarakat Indonesia, terutama di Mojokerto Raya nih, karena saya ada di Mojokerto, itu semua tergabung menjadi anggota. Agar apa? Ya tadi disampaikan, digitalisasi itu bisa jadi bumerang ketika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Ayo bareng-bareng menggerakkan perekonomian itu dari oleh dan kita melalui perkoperasian. Siap, itu goalnya. Belum nanti dari sisi syariah otomatis kan ada tidak menggunakan uang dengan bijak. Tidak sekedar pengen tapi butuh. Sekarang ini kan mudah banget ya Mbak. Butuh motor gitu atau pengen, itu kan tipis banget ya. Antara ingin dan kebutuhan, keinginan dan kebutuhan. Siap, agar tidak ada konsumerisme dan seterusnya. Jadi menurut Ibu kan kayaknya antara keinginan dan kebutuhan ini kan juga enggak pasti juga berlaku buat generasi muda dong. Pesannya Ibu nih buat yang generasi muda, khususnya tentang operasi atau syariah ini, keuangan syariah ini, agar mereka mungkin tidak gampang tadi ya. Betul. Menarik nih Mbak Dia, sebenarnya kalau kita bicara tentang koperasian, kayaknya itu yang tertarik koperasi itu orang tua. Ya, saya nggak ngomong orang tua ya, gen di atasnya Gen Z lah ya. Karena memang saya juga ngerti sendiri itu. Jadi kayaknya kayak anak-anak muda ini kok kurang kayaknya
Apa itu? Mending daftar itu tadi. Member apa gitu daripada member koperasi gitu ya. Ini tantangannya. Siap. Ini salah satunya kami tetap menggencarkan, mengedukasi, mensyiarkan. Ayo gabung di BMT, terutama alhamdulillah 85% karyawan di BMT Permata itu Gen Z. What? Iya. Gen Z? Iya, karyawan kami itu kebanyakan anak muda. Nah, ini yang sedang kita gali, bagaimana mengajak teman-teman muda bergabung di koperasi. Ini jadi PR. Kapan-kapan mungkin dengan Kim Boleh Bu. Infomeri ini kita bisa Boleh. gencarkan. Karena sebenarnya 5-10 tahun mendatang, bahkan sampai 20 tahun mendatang, koperasi itu masih menjadi yang menarik. Apalagi dengan jawaban digitalisasi yang ternyata tidak bagus secara keberlangsungan, ekonomi, dompet masing-masing ya. Iya Bu. Ini efeknya luar biasa. Ini baru kerasa 2 tahun terakhir nih kayaknya. Iya. Kementerian apa sekarang Komdigi ya istilahnya. Iya, Komdigi. Itu juga lagi ini ya, dengan memudahkan regulasi itu ternyata Nah, ketika tidak dibarengi ini, apalagi di anak-anak muda. Jadi mungkin ada semacam keringanan nominal ataupun dengan kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Kayaknya strateginya kami di BMT kita juga ada mobile nih. Oh iya, admin kami hanya Rp2.000 loh. BMT Permata Mobile itu. Rp2.000. Iya, sudah bisa top up semua akun. Boleh nanti dicek lah Mbak Dia. Ya. Betul sekali, sangat-sangat luar biasa kiprah BMT Permata sebagai pilar ekonomi umat di Jawa Timur. Baik permisa, semoga bincang-bincang kali ini bersama Ibu Naning bisa memberikan wacana dan memberikan istilahnya pengetahuan sedikit tentang BMT Permata. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu Naning? Oh iya, pastinya tetap semangat untuk berkoperasi, terutama untuk kaula muda ya Mbak. Karena ada hal-hal ya yang bisa kita hadapi tantangan bersama-sama ke depan dengan melalui koperasi. Kami BMT Permata siap membersamai, karena bersama BMT Permata kita bisa raih keberkahan, tebar kebermanfaatan. Amin. Baik pemirsa, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.